Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimah, para penikmat yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fathul Qarib kami akan bahas yaitu tentang bab thaharah. Wa thaharatu bi fathi ta'i lughatan an-nazafah. Taharah dengan dibaca harakat ta berarti an-nazafah, artinya bersih. Wa amma syar'an fa fiha tafasirun katsiratun minha qauluhum fi'lun matustabahu bihi shalah. Yaitu secara syara tentunya taharah ini memiliki definisi yang banyak, definisi yang luas. Akan tetapi di antara mereka mengatakan bahwasanya fi'lun matustabahu bihi as-shalah, yaitu setiap perilaku atau perbuatan yang dengan perbuatan tersebut diperbolehkan atau diterima seseorang tersebut untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Ai min wudu'in, baik perbuatan itu berupa wudu ketika seorang dalam keadaan hadas kecil, atau wa ghuslin, atau mandi besar, perbuatan mandi besar yaitu ketika mereka janabah atau yang lainnya. Wa tayamumin, perbuatan bisa jadi dengan tayamum ketika seorang ingin bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar akan tetapi tidak mendapati air. Wa izalatun najasah, yaitu dengan perbuatan menghilangkan najis. Nah, dan keempat inilah seseorang kemudian diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Al-miyahul lati yajuzu ayyasihu tadhir, salah satu di antara alat bersuci adalah air. Dan di sini Muslim menyebutkan macam-macam air yang diperbolehkan untuk bersuci itu sab'umiyah, yaitu ada 7 macam. Yang pertama adalah yaitu ma'us sama, yaitu air langit. Ay an-nazilu minha wa huwal matar, yaitu air yang turun dari langit, wa huwal matar, yang dimaksud adalah air hujan. Diperbolehkan bagi kita untuk berwudu atau ghusl, mandi besar dengan menggunakan air hujan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian semua air yaitu air dari langit, liyutahhirukum, untuk kalian bersuci dengannya. Begitu juga dalam surah yang lain disebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron, dan telah kami turunkan dari langit air suci, air bersih untuk bersuci. Ini adalah yang pertama, yaitu air langit atau air hujan. Maka seorang muslim atau muslimah diperbolehkan untuk bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar menggunakan air hujan. Kemudian yang kedua adalah wama'ul bahri, yaitu air laut. Nah, air laut diperbolehkan bagi kita untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, atau untuk menghilangkan najis menggunakan air laut ini. Hal ini sebagaimana ada suatu riwayat, suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna. Ya Rasulullah, kami menaiki bahtera dan kami membawa sedikit daripada air. Kalau seandainya kami berwudu dengan menggunakan air yang sedikit tadi, atashna, maka kami akan kehausan. Maka afanatawadda'u bima'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan bangkai-bangkainya halal untuk dikonsumsi. Ini terkait dengan air
air laut. Kemudian wa ma'un nahri, yaitu air sungai. Air sungai. Air laut maupun air sungai dengan jumlah yang begitu banyak tentunya diperbolehkan bagi kita untuk berwudu atau mandi janabah dengan menggunakan air ini. Kemudian wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Nah, air sumur. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya para sahabatnya, maka Rasulullah SAW menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak ada yang dapat menajiskan sesuatu. Tentunya yang dimaksud adalah manakala air itu dalam jumlah yang sangat besar, seperti lainnya sumur yang memiliki jumlah volume air yang begitu luas, begitu besar. Wa ma'ul aini, dan selanjutnya adalah kelima adalah air mata air. Mata air dapat digunakan untuk bersuci. Mata air dapat digunakan dalam rangka untuk menghilangkan najis. Kita memiliki mata air Zam-Zam dan sebagainya macamnya. Wa ma'us salji, yang keenam adalah air salju. Salju ini sama halnya dengan air hujan karena kondisi tertentu yang menyebabkan air tersebut menjadi beku ketika jatuh. Nah, air salju. Yang selanjutnya adalah wa ma'ul bardi, yaitu air embun, yaitu berupa rintik, tetesan embun. Nah, baik air salju maupun air embun ini kedua-duanya diperbolehkan bagi kita semua untuk bersuci menggunakan kedua macam air ini. Kenapa? Hal ini sebagaimana dalam sebuah riwayat para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah melaksanakan sholat. Idza kabbara wa fasakata hainatin. Kemudian ketika Rasulullah takbir, kemudian diam. Nah, diamnya ini kemudian setelah Rasulullah sholat ditanya para sahabatnya, apa yang dibaca? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atna bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i salji wal barad. Ya Allah, mandikanlah kami dengan dari kesalahan kami menggunakan dengan air salju dan air embun. Nah, inilah dalil yang kemudian menguatkan bahwasanya baik air salju maupun air embun diperbolehkan bagi kita untuk bersuci menggunakan kedua macam air tersebut. Nah, dari ketujuh macam air tadi, wa yujma'u hadhihi as-sab'a qauluka ma nazzala minas sama'i aw naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana min asli hilqa. 7 macam air ini baik yang turun dari langit atau yang timbul keluar daripada bumi ketika ala ayyi sifatin kana min asli hilqa, ketika bentuknya demikian, warnanya demikian, baunya demikian, maka suci, diperbolehkan bagi kita semua untuk menghilangkan najis, diperbolehkan bagi kita semua untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, berwudu ataupun mandi dengan menggunakan 7 macam air ini. Karena min asli hilqah, walaupun air sungai, walaupun mata air, walaupun air laut, warnanya tidak jernih atau keruh, akan tetapi memang asalnya turun dari langit itu atau keluar dari bumi itu memang warnanya kuning, maka ini tidak menjadi permasalahan. Atau ketika yang kita memiliki perumahan, kemudian kita buka keran, keruh, terdapat debu dan segala macamnya, lumpur dan segala, maka ini tetap sah digunakan. Karena apa? Min aslil hilqah, karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala demikian. Kaum muslimin, para penikmat yang dari channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 macam air yang diperbolehkan bagi kita semua untuk menghilangkan hadas kecil kita dengan cara berwudu. Boleh bagi kita berwudu atau mandi besar atau menghilangkan najis dengan menggunakan ke-7 macam air ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.